simak bersama pemaparan dari narasumber pertama kepada Ibu Anastasia Dina Yuliana SPD MPD. Kami persilakan. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa qadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini masih memberi kenikmatan pada kita semua, yakni berupa iman, Islam dan nasihat, sehingga kita dapat berkumpul di api Museum Muhammadiyah ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, yang kami hormati Bapak Bapak Dr. Ibnu Shadiq selaku Wakil Ketua STAI Batu Raja, dan yang kami hormati pula Ibu Triomil Falihah selaku dosen PAIWAD, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen dari STAI Batu Raja serta mahasiswa-mahasiswi dari STAI Batu Raja yang insya Allah berbahagia pada pagi hari ini. Bahagia ya? Alhamdulillah. Kenapa bahagia? Sampai Jogja bahagia ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya juga berpantun dulu ya. Karena tadi diawali dari Bapak dosen dari STAI Batu Raja pantun, dari Panjenengan juga pantun, dari Pak Dekan juga pantun, maka saya juga pantun. Izin ngepek ya. Tahu ngepek nggak teman-teman? Tahu. Oh, biasa di sana juga ngepek? Iya. Oh, sama ya? Ngepek. Saya kira ini beda bahasanya. Baik. Tadi udah saya catat ya. Sungguh indah kota Jogja, budaya luhur tertanam di hati, jauh-jauh datang dari Batu Raja, siap kuasai manajemen diri demi meraih prestasi. Baik, sebelum saya masuk ke materi juga ya, di sini saya izinkan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman mahasiswa. Boleh saya menyebut teman-teman? Boleh. Lebih akrab ya, karena saya biasanya kalau di kelas itu menyebut mahasiswa sebagai teman-teman, biar tidak ada gap atau kesenjangan antara mahasiswa dan dosen seperti itu. Nah, oke, saya izin berdiri, boleh? Boleh. Izin Bapak. Baik, di antara teman-teman ya, ada nggak yang merasa selama kuliah itu selalu menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda mengerjakan tugas? Ada? Ada yang ngomong dalam hati, tugasnya masih dikumpulin seminggu lagi kok, besok aja lah ngerjainnya. Ganti hari, besok aja lah ngerjainnya, sampai mendekati deadline hari H. Ada? Ada yang niat dalam hati pengen belajar. Bismillah, niat pengen belajar selama 1 jam. Tiba-tiba ada notif WA, kemudian ke distrak. Tiba-tiba langsung fokus ke scroll IG, lanjut ke TikTok sampai berjam-jam. Ada? Ya. Nggak usah risau, karena kita semua termasuk mahasiswa itu pasti pernah mengalami hal tersebut. Berarti dalam hal ini ya teman-teman sekalian, kita bisa dipastikan belum memiliki manajemen diri yang baik atau self management ya. Nah, kemudian dalam hal ini ya teman-teman sekalian, saya akan berbagi sedikit ilmu karena tadi udah di
ini sama Pak Dekan, nggak usah lama-lama gitu, karena mahasiswanya mau jalan-jalan di UAD ya. Oke, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu berkaitan dengan self management ya, for success, strategi mahasiswa menghadapi tantangan di era digital ya. Baik, lanjut. Ada yang lanjutkan Pak? Mohon maaf. Ada di operator. Tadi lupa aku bawa ini. Oke, jadi ya teman-teman sekalian ya, di sini saya menuliskan quotes ya. Mahasiswa hebat itu bukan yang paling pintar, tetapi ia yang mampu mengelola dirinya dengan baik. Ya, misalnya besok teman-teman ikut tes CPNS ya, alhamdulillah keterima. Karena teman-teman pintar ketika mengerjakan tes CPNS-nya. Namun, ketika sudah keterima tersebut, ketika teman-teman tidak memiliki manajemen diri yang baik, bisa dipastikan ya, ketika kalian bekerja itu bisa amburadul kok bahasa Jawanya. Tahu amburadul nggak? Apa itu? Nah, berantakan. Sama lagi bahasanya ya. Ternyata banyak kesamaan antara Jogja sama Batu Raja ya. Oke, kemudian dalam hal ini ya, bisa next lagi, Mas Raffi, tolong. Nah, mengapa sih self management itu penting? Jadi di sini kita perlu belajar terkait self management. Jadi ini saya mengutip dari teori World Economic Forum ya, Future of Jobs Report ya. Keterampilan yang paling dibutuhkan di masa depan itu bukan hanya kemampuan akademik, tetapi juga berkaitan dengan self management ya. Kemudian juga ada adaptability, ada critical thinking, kemudian ada lifelong learning, kemudian ada emotional resilience. Nah, kalau yang resilience ini nanti berkaitan juga dengan materinya Bu Yongmyo. Di sini yang akan saya kaji yang utama ini adalah self management, karena semua itu berawal dari manajemen diri ya. Oke, lanjut. Nah, apa sih itu self management? Jadi self management itu teman-teman itu kemampuan seorang individu dalam mengelola dirinya, baik dari pikiran, tindakan, hati atau perasaan gitu ya. Kemudian berkaitan juga dengan tanggung jawab, atau berkaitan juga dengan prioritas mana sih yang mau diutamakan kayak gitu ya. Kita harus mampu memanage ya. Oke, kemudian ketika kita mampu memanajemen diri dengan baik ya teman-teman, kita bisa mencapai target itu secara efektif ya, dan konsisten tentunya. Oke, kemudian lanjut Pak Arafi. Oke, nah tantangan mahasiswa di era digital ini sangat banyak, namun di sini saya hanya menuliskan 4 saja ya. Di sini ada information overload. Nah, tantangannya di era digital ini teman-teman, bukan kita kekurangan informasi, bukan, tetapi kita justru dibanjiri banyak informasi. Betul atau tidak? Betul. Sampai kita bingung memilih mana sih yang benar, mana sih yang valid, yang sahih, mana sih yang benar atau tidak. Nah, di situ itu bisa membuat kita kesulitan, bisa membuat kita cemas ya, karena banyaknya informasi tadi. Dan bisa juga ya teman-teman, ketika kita mengerjakan tugas banyak informasi atau notif WA kayak gitu, itu juga bisa membuat kita kesulitan dalam memanajemen diri. Nah, kemudian selain itu di sini tantangan yang kedua ini ada digital distraction ya. Rata-rata mahasiswa itu mengecek smartphone itu puluhan kali hingga ratusan kali. Betul nggak? Gunanya untuk apa sih teman-teman? Masnya sering scroll TikTok, IG, gunanya apa sih Mas? Mencari informasi, sekedar itu saja, gak ada yang lainnya, gak ada. Oh, menghibur diri ya, ya boleh-boleh saja kita menghibur diri ya, tapi harus punya batasannya, harus kita manage waktunya. Nah, kemudian teman-teman ya, di sini juga ada prokrastinasi. Prokrastinasi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini berkaitan dengan menunda-nunda secara sengaja. Nah, kalau dalam
psikologi ya teman-teman ya. Ini hati-hati ketika teman-teman itu memiliki sifat prokrastinasi, itu hati-hati ya. Karena itu nanti efeknya juga akan banyak ya. Salah satunya apa? Ketika kalian menunda-nunda tugas dengan sengaja lagi ya. Salah satunya nanti teman-teman itu bisa menyebabkan stres ya, stres akademik kayak gitu. Ada istilah stres akademik ya. Kemudian ketika kalian tadi misal menunda-nunda tugas, besok lagi tugasnya Bu Islami, ada ya tadi Bu Islami ya. Nah, mohon maaf ya Bu, tugasnya Bu Islami masih dikumpul 1 minggu lagi. Tugasnya Bu siapa? Bu Hawa masih dikumpul 1 minggu lagi. Sampai bingung mau mengerjakan yang mana. Kemudian teman-teman stres, bingung, akhirnya begadang. Ketika begadang, itu selain nilai akademik yang turun, itu juga akan menyebabkan imun kita itu juga akan berturun. Ya, kesehatan kita juga akan berturun. Di sini ada yang sering begadang. Ya, begadang itu ya nggak apa-apa, tapi ya sekali saja, tapi digunakan untuk yang bermanfaat. Saya rasa Bapak Ibu dosen yang sedang S3 mengerjakan disertasi pasti juga begadang ya. Tapi kan itu begadang yang bermanfaat teman-teman ya. Karena Bapak Ibu dosen itu kan kerjanya banyak melakukan tridharma ya. Kalau di UAD sendiri itu catur dharma Bapak, nggak hanya tridharma ya. Jadi kita melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian, yang satunya di Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, jadi dosen-dosen tadi itu wajib aktif di organisasi otonomi Muhammadiyah seperti itu. Jadi kita ya, jadi teman-teman semuanya kalau pengen jadi dosen di sini salah satunya harus aktif di Muhammadiyah. Oke, baik. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah mental fatigue. Ini adalah kelelahan mental, teman-teman. Ada yang merasa mentalnya lelah? Ada? Oke, kenapa itu? Banyak tugas. Oke, Bapak Ibu, ini ada mahasiswa yang curhat banyak tugas. Mbak Mas ya, teman-teman sekalian ya, yang namanya mahasiswa proses mencari ilmu. Kalau kalian tidak dikasih tugas, kalian pasti belajar nggak? Jawaban jujur dari mahasiswa PAI, stay belajar. Insya Allah ya, tapi nggak apa-apa. Nanti insya Allah diperbaiki ya setelah pulang dari sini ya teman-teman semuanya ya. Nah, di sini kemudian tadi banyak tugas, kemudian bisa juga nantinya ya ketika banyak tugas, banyak notif, teman-temannya mengingatkan, segera kerjakan tugasnya Bu Islam belum dikerjakan, tugasnya Pak A belum dikerjakan, sampai kalian bingung mau mengerjakan yang mana. Nah, dengan hal ini ya, kalian akan merasa mentalnya lelah ya. Kemudian kalian juga akan kehilangan motivasi dalam mengerjakannya. Padahal motivasi itu diperlukan teman-teman. Ya, ada mahasiswi S3 dari studi Islam ya. Udah disertasi Bu? Sedang proses proposal, semoga dimudahkan ya Bu. Amin. Oke, motivasi itu penting ya Bu ya. Nah, nanti di sini juga akan saya bahas slide selanjutnya, coba slide yang nanti dari yang akan saya bahas. Nah, di sini mengapa banyak mahasiswa yang gagal? Bukan karena mereka itu kurang pintar. Saya ceritakan teman-teman, mahasiswa bimbingan skripsi saya, orangnya itu pintar, sangat pintar sekali. Di kelas itu aktif, tetapi ketika mengerjakan skripsi, dia tidak disiplin. Ya, dia itu ya salah satunya tadi motivasinya kurang, kemudian tidak disiplin, tidak konsisten setelah bimbingan tapi tidak langsung dikerjakan dan seterusnya. Karena dia terdistrak juga, dia sambil mengajar. Ada di sini yang sambil mengajar? Insya Allah ya. Mahasiswa sini berarti kuliah sambil kerja. Ada juga mahasiswa bimbingan skripsi saya seperti itu juga. Nah, di sini teman-teman, bukan karena mereka itu nggak pintar, tapi karena mereka itu tidak mampu mengelola diri dengan baik. Nah, saran saya bagi yang udah kerja nih ya, sebaiknya mulai dari sekarang bisa memanage waktu dengan baik antara kerja sama kuliah. Di sini ada yang cita-citanya lulus 3,5 tahun,
3,5 tahun? Oh 4. Oh nggak bisa 3,5. Oh ya mohon maaf soalnya kalau di kita bisa. Oke. Ya. Ada yang cita-citanya harus tepat waktu? Kayaknya tepat waktu ya. Ya, mulai dari sekarang teman-teman harus memetakan mana sih prioritas yang penting, mana sih yang kurang penting kayak gitu. Antara kuliah sama kerja pentingan mana? Kalau semuanya tadi ada yang bilang dua-duanya harus beres ya, harus imbang kedua-duanya. Kerjanya jam berapa sampai jam berapa enggak? Kuliahnya? Oh gitu, bisa disambi gitu ya? Kok kuliahnya offline ya? Offline ya, nggak online gitu ya? Oke. Nah berarti banyak harus pintar-pintar bagi waktu ya. Oke, kemudian di sini teman-teman, kesuksesan itu diraih dari kedisiplinan dan kekonsistensian. Ya, kalau kalian konsisten, disiplin, insya Allah ketika mengerjakan skripsi itu akan mengerjakan dengan sebaik mungkin dan tidak akan terdistrak seperti itu ya. Kemudian next mas. Nah, di sini saya akan membahas pilar self management. Ya, di sini yang pertama ada self awareness. Ya, kita harus mampu mengenali diri kita. Teman-teman di sini sudah mengenali dirinya belum? Sudah. Sudah paham tentang dirinya, kekurangannya apa? Sudah. Kelebihannya apa? Sudah. Sudah tahu cara mengatasi kekurangannya? Belum. Nah, berarti kalian belum benar-benar sayang pada diri kalian sendiri. Kalau kalian benar sayang sama diri kalian sendiri, semestinya ketika kalian memiliki kekurangan, kalian harus cari bagaimana sih untuk menutupi kekurangan ini. Misal kita kelemahannya, ya kelemahannya misal kalau di STAI Batu Raja kalau mau daftar sidang harus pakai ini enggak apa? Sertifikat bahasa Inggris gitu enggak? TOEFL ya? Berapa di sana? 450. Berarti sama di sini ya. Grade-nya 450. Ada di sini yang merasa lemah dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nah, berarti biar nanti ketika skor TOEFL-nya mencukupi itu harus banyak-banyak belajar ya. Sama seperti saya sendiri, saya lemahnya juga di bahasa Inggris. Sampai sekarang saya masih belajar bahasa Inggris lagi, seperti itu ya. Nah, kita harus mengenali kelemahan kita itu apa dan kelebihan yang kita punya. Nah, itu kunci dari kelebihan kita itu harus diprioritaskan. Ketika kita punya kelebihan itu harus dimaksimalkan. Misal contohnya tadi Mbak Desi punya kelebihan dalam public speaking. Bagaimana sih mengolah public speaking itu agar semakin optimal? Nah, salah satunya dari kami itu mendukung mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi itu untuk tampil seperti itu. Nah, misal teman-teman semuanya punya potensi apa, itu juga bisa disampaikan kepada pihak kampus biar nanti didorong untuk memaksimalkan potensi dari teman-teman semuanya seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kalian udah memahami diri kalian ya, kita masuk ke self control ya. Kita harus mampu mengendalikan diri kita ya. Misal tadi punya kelemahan ya, kita harus mampu mengendalikannya ya. Oke, kemudian nah ini self motivasi. Motivasi diri kita itu apa sih? Kita harus bisa mengenali agar aku semangat belajar, agar aku semangat ngerjain skripsi, disertasi, aku harus gimana? Ya, setiap orang itu memiliki motivasi itu beda-beda. Ya, kalau dalam teori itu kan ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Nah, kalau dalam diri kalian itu apa motivasinya? Eksternalnya itu apa? Misal ingin membahagiakan orang tua, ya. Nah, itu kan bisa jadi salah satu motivasi. Nah, dulu saya pun ketika kuliah teman-teman, ketika kuliah S1 seperti teman-teman semuanya ya, itu motivasi saya itu adalah orang tua. Karena ketika S1 saya belum nikah, jadi foto yang di wallpaper HP ya, itu selalu fotonya orang tua. Laptop itu fotonya orang tua. Agar apa? Agar ketika
yang buka laptop itu nggak menyia-nyiakan amanah dari orang tua. Nah, yang orang tuanya masih hidup, bismillah, mari kita bisa banggakan orang tua kita ya. Mulai di planning lagi tujuan hidupnya itu apa, motivasinya pengen cepat lulus itu apa ya. Sama halnya dulu ketika saya S2 ya, ibu saya bilang, boleh kamu lanjut kuliah, tapi Mei ya kamu harus lulus, karena ibu Mei itu pensiun. Jadi mau nggak mau saya juga harus Mei itu lulus. Jadi Mei itu belum ada 2 tahun. Alhamdulillah pada waktu itu saya bisa memenuhi permintaan ibu saya. Mei itu lulus sehingga saya S2 itu dinyatakan lulus 1,5 tahun. Seperti itu. Salah satu motivasi saya belajar bahwa belajar itu adalah orang tua, teman-teman. Nah, namun kalau teman-teman di sini misal udah ada yang menikah, motivasinya bisa salah satunya pasangannya atau anaknya. Kita pengen menjadi ibu yang baik, madrasah yang baik untuk anak-anak kita, ya kita harus terus menuntut ilmu, ya. Mbak yang mahasiswa S3 tadi udah nikah? Sampun. Alhamdulillah. Motivasi lanjut S3 apa? Tuntutan atau karena ingin terus menuntut ilmu? Masya Allah, ingin membahagiakan keluarga? Ya. Jadi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi ini nggak ke Cina ya Mbak, ke sini aja ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, seperti itu teman-teman. Mulai dari sekarang kalian harus mampu mengenali diri kalian, mampu mengendalikan diri kalian biar nggak mudah terdistrak. Kemudian harus memotivasi diri kalian, ya. Ini apalagi mahasiswa semester 6, insya Allah tahun depan udah lulus ya. Amin ya. Nah, berarti mulai dari sekarang harus bisa manajemen dengan baik. Nah, kunci yang terakhir adalah disiplin. Percuma kalian mampu mengenali diri kalian, percuma kalian bisa mengendalikan diri kalian, percuma kalian bisa memotivasi diri kalian. Tapi kalau kalian tidak memiliki disiplin diri yang baik, ya contohnya seperti mahasiswa bimbingan saya tadi, skripsinya nggak kelar-kelar. Jadi 4 ini harus saling berkaitan teman-teman. Jadi tetap harus ada disiplin diri dalam diri kita agar tugas-tugas kita, pekerjaan kita itu terselesaikan dengan sebaik mungkin. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini strateginya ya, time managementnya ya teman-teman. Kita harus mampu mengetahui penting atau enggak sih. Ya, jadi kita harus memetakan kalau penting, mendesak berarti harus segera dikerjakan seperti itu ya. Kalau tidak mendesak ya kita jadwalkan ya. Misal ada tugas micro teaching dikumpulkannya 2 minggu lagi, oh belum mendesak nih, saya jadwalkan dulu, saya kapan mengerjakannya. Tetap harus dijadwalkan, harus punya jadwal. Oh, tugas metodologi penelitian dikumpulkannya 1 minggu, oh berarti yang terdekat ini saya jadwalkan kerjakan yang duluan yang metopenya. Setelah metopen selesai barulah masuk ke mata kuliah micro teaching yang akan saya kerjakan seperti itu. Kemudian mendesak tapi tidak penting, ya udah kita delegasikan terlebih dahulu ya. Kita sisihkan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian tidak penting tapi tidak mendesak. Tidak penting dan tidak mendesak, ya udah hindari kayak gitu. Misal diajak temen main nongki-nongki ya, kongko-kongko, ngopi-ngopi kayak gitu. Nah, kalau itu tidak ada manfaatnya, tidak penting dan tidak begitu mendesak, dan diri kalian sedang happy-happy saja, ya udah nggak ada gunanya juga ngopi-ngopi. Tapi kalau misal teman-teman lagi stres atau lagi lelah fisiknya, butuh refreshing, ya nggak apa-apa lah, sekedar ngopi-ngopi bentar. Tapi ingat, harus tahu waktu, semua itu harus di-manage waktunya ya. Oke, kemudian next mas. Nah, kemudian strategi yang lain, ini saya ngambil yang teori digital wellness ya. Yang pertama, teman-teman, ini bisa batasi penggunaan medsos ya. Dulu saya ketika mengerjakan skripsi, tesis ya, dan tugas yang lainnya, itu mesti HP itu saya umpetkan dulu. Saya kalau di rumah ya, saya sama suami, mas, saya mau fokus kerjaan tugas, tolong HP ku diumpetin, tabnya tolong diumpetin biar aku nggak nonton Netflix ya. Saya juga kadang terdistrak
pengen lihat film di Netflix kayak gitu. Tapi ketika kita mampu punya prioritas mana sih yang penting, mana sih yang enggak, kita pasti bisa mengaturnya dengan baik ya. Jujur aja di rumah saya juga kerjasama sama suami, Mas, saya mau fokus ngerjain tugas, tolong dong HP sama tabnya disingkirkan dulu, tolong kamu sembunyikan di mana. Biasanya gitu, dan saya nggak tahu suami saya itu menyembunyikan di mana. Karena biasanya saya kalau lihat HP, lihat tab itu kadang juga terdistrak, sama seperti mahasiswa. Cara mengatasinya ya bisa seperti itu tadi. Kalau dulu ketika saya mahasiswi dan belum menikah, itu ya HP dan lain sebagainya yang mengganggu itu benar-benar saya singkirkan, saya masukkan lemari, saya kunci, saya punya komitmen. Kalau saya belum belajar, belum mengerjakan tugas, saya belum mau buka IG, belum mau buka medsos dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, kemudian kan ada nih ya di fitur-fitur gitu kan, fitur HP itu kan sekarang kan udah canggih ya. Kita bisa menggunakan misal screen time, kita batasi kalau udah berapa menit nanti dia HP-nya akan mati. Itu kan juga ada ya. Atau digital well-being itu juga ada aplikasinya buat ngatur atau fokus mode dan sebagainya. Nah, kemudian prinsipnya adalah teman-teman, kita harus bisa mengkontrol teknologi. Jangan mau kita yang dikontrol teknologi. Merasa nggak selama ini kita yang dikendalikan teknologi? Merasa ya? Nah, semestinya teman-teman kita harus bisa mengontrol teknologi ya, biar kita bisa membatasi penggunaannya juga. Next, Mas Rami. Nah, dalam perspektif Islam ya, ini di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, yang maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ya sampai mereka itu mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, dengan demikian teman-teman, keadaan kita itu tidak akan berubah kalau kita tidak bisa mengelola diri kita sendiri. Nah, poinnya di situ ya, di dalam Quran Ar-Ra'd ayat 11 juga udah dijelaskan ya. Oke, next Mas. Nah, ini ya, formula mahasiswa agar sukses. Yang pertama, teman-teman harus punya tujuan yang jelas. Udah punya tujuan yang jelas? Ada. Dituliskan nggak tujuannya? Enggak. Kalau dulu ya, ditulis ya Mas? Simpan di hati. Ya, kalau simpan di hati nanti lupa Mas, nggak bisa diimplementasikan. Ditulis nggak tujuan hidupnya, tujuan kuliah? Ditulis nggak? Ya, saya mau sedikit cerita. Dulu ketika saya S1 ya, saya tulis tujuan saya kuliah, planning apa yang harus saya capai, itu saya tulis, saya tempel di kosan. Dulu saya ngekos ya. Nah, setiap ada teman datang, mereka itu baca cita-cita saya, tujuan hidup saya apa. Nah, setiap kata itu kan adalah doa ya teman-teman. Pada waktu itu S1 saya menuliskan juga cita-cita saya itu ingin jadi dosen. Alhamdulillah banyak teman-teman main ke kos baca, wah Anas pengen jadi dosen. Amin, doanya ya, pangestunya ya. Nah, gitu teman-teman. Anas pengen lulus 3,5 tahun. Alhamdulillah doanya ya teman-teman, bismillah. Alhamdulillah 3,5 tahun juga ketika S1 ya. Nah, gitu teman-teman. Tujuan kalian hidup itu harus ditulis ya. Apa nih yang belum tercapai? Kapan semestinya tercapai? Kenapa nggak bisa tercapai dengan baik? Nah, kalian harus melakukan evaluasi. Kenapa ya kira-kira belum tercapai? Oh, saya kurang benar-benar ngerjain tugasnya, kayak saya kurang all out dan sebagainya. Nah, di sini juga harus disiplin ya. Tujuan yang jelas, kemudian disiplin, kemudian juga konsisten. Ya, teman-teman, ketika kalian mengerjakan skripsi, nggak harus kok sehari itu langsung banyak. Nggak harus kok Mbak mengerjakan disertasi sehari itu harus banyak. Tapi alangkah baiknya konsisten. Misal hari ini 2 lembar, besok 2 lembar, besoknya 2 lembar lagi, lama-lama jadi. Ya enggak? Sama halnya ketika kita baca Al-Quran, gak harus kok kita satu duduk itu 1 juz langsung dan 1 minggu kemudian gak baca. Alangkah baiknya itu konsisten tiap hari baca, ya. Seperti itu, ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini, ya,
setelah kita konsisten, kita menanamkan dari dalam diri kita bahwasanya belajar itu adalah sepanjang hayat. Walaupun besok teman-teman ya, misal ada yang bercita-cita, besok setelah saya lulus S1, saya mau berwirausaha, saya mau jadi polisi atau apa. Kalau nggak mau jadi guru kan masih banyak pilihan yang lain. Output dari PAI itu kan banyak ya. Mahasiswa bimbingan akademik saya juga ada yang jadi polisi. Dia menggunakan ijazah S1 PAI, itu juga ada. Nah, kemudian misal misal punya profesi apa gitu ya, tetap harus belajar. Belajar itu tidak hanya di bangku perkuliahan, ya. Di luar bangku perkuliahan kita bisa banyak belajar, ya. Misal kita mengambil hikmah dari pelajaran hidup seseorang atau apa, ya semuanya bisa kita pelajari kayak gitu. Nah, dengan kita belajar sepanjang hayat, ya itu insya Allah kita akan memiliki akhlak yang baik teman-teman semuanya. Dan insya Allah ketika kita memiliki akhlak yang baik, insya Allah kita pun juga akan berprestasi. Next. Nah, silahkan teman-teman semuanya tulis di kertas atau di HP. Kalau nggak bawa kertas, silahkan ini refleksikan diri. Kebiasaan buruk apa yang ingin dihentikan, ya. Kebiasaan baik apa yang ingin dibangun. Kemudian target yang ingin dicapai semester ini apa, tuliskan. Langkah pertama yang dilakukan mulai hari ini atau besok itu apa? Silahkan dituliskan. Nanti bagi yang ingin menyampaikannya, ya setiap kata kan adalah doa dan kita ambilkan semua, kita doakan semoga dimudahkan juga ya. Nah, nanti yang akan menyampaikan teman-teman ya, nanti akan dapat hadiah dari saya. Kalau tadi Pak Dekan membuka, bilang bahwasanya saya membuka acara ini setelah 1 hari saya ulang tahun. Nah, kalau hari ini saya akan memberi hadiah kepada teman-teman dan mengakhiri di seminar ini 1 hari sebelum saya ulang tahun. Jadi saya akan memberikan hadiah kepada teman-teman agar usia saya lebih berkah. Amin. Ada yang menyampaikan nanti silakan kirim noreknya, akan saya transfer. Oke. Ada yang sudah? Saya kasih waktu berapa menit? Oh, udah ditulis. Saya maunya ditulis atau ditulis di HP. Soalnya kalau dalam hati yang saya khawatirkan kamu pulang dari sini nanti udah lupa. Tapi kalau kamu tulis di HP paling nggak kan ada notifikasinya. Oh, saya harus seperti ini. Kalau ditulis di kertas kan seenggaknya nanti kamu juga ini akan melakukannya. Ada yang udah menuliskannya? Silakan. Dan ingin menyampaikannya? Monggo. Ada? Biar nanti bisa sebagai samu, ya tahu samu nggak? Oh, sama juga bahasanya. Oh, sama ya. Sana Jawa. Oh, Jawa tapi. Oh gitu. Oh iya. Oke, banyak yang terinspirasi. Makanya. Oke, makanya banyak yang tahu bahasa Jawa ya. Ya nanti bisa untuk uang saku jajan, tambahan uang saku jajan ya. Ada yang mau menyampaikan? Nanti saya transfer, nanti kirim nomor rekeningnya. Atau sekalian tuliskan nomor rekeningnya juga nggak apa-apa. Setelah acara langsung saya transfer. Ada yang mau menyampaikan? Saya. Oke. Kok nggak pakai jas sendiri mas? Mahasiswa STAI Batu Raja bukan? Tinggalan tadi. Oh tapi mahasiswa. Mahasiswa. Oke, baik. Sampaikan mas siapa namanya ya. Bismillah semuanya, izin perkenalkan diri, nama saya. Di depan. Oh di depan, biar nanti disut. Ya nanti biar disut juga dari kami. Pakai almamata biar lebih rapi mas. Lebih keren juga. Ya, soalnya di sana ada kamera. Itu lagi dari kamu juga nanti biar kelihatan lebih bagus. Sama di sini mas biar kelihatan soleh.
Cik. Baik, sebelumnya izinkan perkenalkan diri. Nama saya Arif Hidayatullah. Saya kuliah di SAI Batu Raja, jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, yang saya ingin katakan yaitu kebiasaan buruk yang ingin dihentikan, yaitu saya seringkali bersifat diam ketika ada seseorang yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang buruk. Dan kemudian kebiasaan baik yang ingin dibangun yaitu ingin menjadi bijaksana dalam menyikapi suatu perihal atau aspek dalam kehidupan. Dan kemudian target yang ingin dicapai di semester ini, saya ingin menjadi bagian dari mahasiswa terbaik SAI Batu Raja. Dan selanjutnya, langkah pertama yang dilakukan mulai hari ini dan besok. Mulai hari ini saya ingin belajar di suatu universitas Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan. Dan langkah yang ingin saya lakukan untuk besok yaitu mengamalkan apa yang dapat mengamalkan sesuatu ilmu yang didapat di universitas ini. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ditutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas, nanti tulis nomor rekeningnya ya. Kasih ke Mbak yang bawa kamera itu ya. Ya. Baik, tadi Mas siapa, mohon maaf? Arif. Ya. Sama seperti nama Pak Dekan tadi ya. Semoga suatu saat bisa jadi orang sukses seperti Pak Dekan Arif ya. Amin ya. Nah, baik. Tadi kebiasaan buruk yang akan dihilangkan Mas Arif tadi, dia adalah pendiam. Nah, ini nanti tolong teman-teman saling mengingatkan ya. Tadi Mas Arif ya menyatakan bahwasanya dirinya itu akan menghilangkan sifat diamnya. Kebiasaan baiknya ketika melihat sesuatu hal yang misal negatif atau sesuatu hal yang apa tadi Mas? Ya buruk gitu. Perbuatan yang buruk yang ada di lingkungan. Ya, nantinya dia akan mulai mencoba berani untuk mengingatkannya. Nah, nanti tolong teman-teman ya, misal Mas siapa yang pakai baju kotak-kotak? Ferdi, Mas Ferdi, bestinya Mas Arif bukan? Oh bukan? Ya di sini besti semua ya. Nah, nanti tolong kalau lihat Mas Arif ya, misal nanti di depan atau di mana itu ada sesuatu hal yang tercela atau sesuatu hal yang buruk negatif. Nah, kalau Mas Arif diam saja, nanti tolong diingatkan Mas Arif, katanya kamu mau berubah menjadi sosok yang lebih berani ya, gitu ya. Kemudian tadi targetnya pengen jadi lulusan terbaik, kita aminkan ya Bapak Ibu, amin dan semuanya ya. Oke, baik, nanti untuk langkah pertamanya semoga bisa diimplementasikan dengan baik. Ada lagi yang mau menyampaikan? Tadi saya lihat banyak itu. Maaf ya, kaum bawah. Oke, silakan. Ya, aktif-aktif semua ini mahasiswanya. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya membacakan refleksi yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama dari kebiasaan buruk yang ingin dihentikan, yaitu yang pertama menunda-nunda ibadah dan pekerjaan yang paling penting. Kemudian kebiasaan yang baik yang ingin dibangun yaitu belajar public speaking. Karena sejujurnya pengen jadi orang yang pandai public speaking, tapi kalau sudah di depan forum itu ada ketakutan.
Insya Allah nih berani loh, semangat. Kemudian yang ketiga yaitu target yang ingin dicapai semester ini, ingin dapat judul skripsi semester ini. Oh nanti di ACC juga. Kemudian langkah pertama yang dilakukan mulai hari ini atau besok itu menyusun strategi dan menata ulang sesuatu yang tertinggal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak Indah tadi bilang kalau dia takut berbicara di depan forum. Tapi nyatanya kamu itu berani Mbak aslinya. Tepuk tangan sekali lagi ya. Hanya saja belum memiliki kesempatan Mbak Indah. Nah ini tadi adalah kesempatan yang kita berikan untuk Mbak Indah. Mbak Indah membuktikan kalau kamu itu aslinya itu berani, bisa seperti itu ya. Insya Allah nantinya setelah dari sini kamu bisa tampil pede lagi, public speakingnya lebih bagus lagi ya. Tadi Pak Dekan juga berencana akan mengadakan kelas online public speaking. Barangkali besok kita share juga linknya ke mahasiswa Cyber Belajar gitu ya. Kita tadi kan untuk saling kolaborasi seperti itu ya Bu ya. Kita aminkan apa yang diinginkan oleh Mbak Indah dan semoga terrealisasikan dengan baik. Bisa ibadah tepat waktu, mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu juga seperti itu ya. Dan semoga lekas dapat judulnya dari ACC dengan Bapak Ibu dosen di sini ya. Amin. Ada lagi? Kalau tidak saya akhir. Sudah ya? Masih belum? Satu lagi. Masih ada dua. Satu lagi. Cukup. Ya Mas ya, benar rezekinya ya. Insya Allah Mas, rezeki itu tidak hanya berupa uang, tapi materi dari dosen-dosen yang hebat di sini adalah juga suatu rezeki. Betul? Betul. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Mohon maaf apabila dari saya ada salah atau kurangnya baik yang sengaja maupun tidak. Insya Allah kita bisa jumpa lagi di lain waktu atau barangkali kami yang berkunjung ke Batu Raja. Sebelum saya akhiri, saya mau ucapkan pantun dulu ya. Tadi karena diawali dengan pantun, jadi ikut-ikutan pantun ini. Tapi hebat loh bapak dari saya Batu Raja tadi baca pantun tanpa ngepel, udah terbiasa berpantun ya seperti ini. Oh asli Melayu, jadi orang Melayu itu pintar berpantun ya. Oke, baik. Masya Allah. Bentar ya Pak, saya izin berpantun dulu. Gagahnya menara di Batu Raja, terlihat indah dipandang mata. Selesai sudah seminar yang saya sampaikan di Jogja. Praktikan self management demi masa depan kita. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga setelah acara ini teman-teman bisa menerapkan self management, bisa melakukan perubahan kecil untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.